ini kita akan membahas materi IPA Biologi pada bab 1 keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup dengan dua tema, yaitu menghilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Seperti yang pernah kita bahas, keanekaragaman hayati yang terdapat di tiap wilayah itu berbeda-beda, dan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu menghilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, yang pertama, hilangnya habitat. Daftar merah atau IUCN itu menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk, dibabat untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau dijadikan lahan industri. Kemudian diakibatkan oleh pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau yang biasa kita kenal dengan polutan dapat mencemari lingkungan dan bersifat toksik bagi beberapa organisme. Nitrogen oksida dan sulfur oksida dari kendaraan bermotor jika bereaksi dengan air akan membentuk hujan asam yang sangat merusak ekosistem. Kemudian penggunaan klorofluorokarbon atau yang biasa kita kenal dengan CFC yang berlebihan menyebabkan lapisan ozon di atmosfer berlubang. Intensitas sinar ultraviolet yang masuk ke bumi meningkat dan menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan pada setiap organisme. Selanjutnya yaitu disebabkan oleh perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida atau CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca. Menurut Raven 1995, efek rumah kaca meningkatkan suhu udara 1-3 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. Kenaikan suhu tersebut menyebabkan pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut sekitar 1-2 meter yang berakibat terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Selanjutnya, eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya, kayu hutan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning untuk pencinta makanan laut. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu, apalagi jika diimbangi dengan usaha, jika tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakannya. Selanjutnya, adanya spesies pendatang. Inilah yang sering kita tidak pahami. Spesies pendatang dalam suatu ekosistem itu sangat merusak. Kita yang tidak mengerti apa-apa bisa menerbangkan burung yang bukan pada habitatnya, itu dapat merusak ekosistem yang ada. Sehingga adanya masuk suatu spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Beberapa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem. Contohnya, seperti pada gambar, ikan pelangi, Melanotonia ayamorensis, yang merupakan spesies endemik Danau Ayamaru, Papua Barat. Ikan pelangi terancam punah karena dimangsa oleh ikan mas Cyprinus carpio yang menjadi spesies invasif di danau tersebut. Hal tersebut dimungkinkan karena pernah ada yang tanpa sengaja ataupun sengaja memasukkan ikan mas ke dalam danau tersebut. Selanjutnya, industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan. Sedangkan tumbuhan dan hewan kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanami satu jenis tanaman monokultur, misalnya teh, karet, dan kopi. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati tingkat spesies. Dan yang terakhir
terakhir kita akan membahas bagaimana sih usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Materi ini tidak terlalu banyak, yang penting kita perluas. Tujuan pelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati yaitu 1. Menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. 2. Mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. 3. Menyediakan sumber manfaat untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar tanaman pangan, obat-obatan maupun hewan ternak. Konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ dilakukan di dalam habitat aslinya, misalnya mendirikan cagar alam, tanaman nasional, siaga pangan satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Sementara itu, konservasi ex situ dilakukan di luar habitat aslinya seperti mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, atau kebun kota. Bagaimana Sobat Zobi? Pasti kalian sudah paham. Jika ada yang ingin ditanya atau dibahas, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Salam berbagi ilmu. Selamat belajar.